Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan jalan penghubung di Pekon pesisir barat yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Jalan penghubung Pekon Negeri Ratu Ngambur dengan Pekon Mon Kecamatan Ngambur direndam oleh banjir yang deras mengguyur wilayah pesisir barat Lampung kemarin. Jabat Ngambur Nupron Yosep mengatakan banjir tersebut terjadi akibat luapan dari Sungai Wai Hanakau dikarenakan hujan deras yang terjadi sejak Kamis hingga Jumat 8 Maret 2024 pagi. Dikatakannya luapan air Sungai Wai Hanakau tersebut terjadi sekira pukul 6 pagi hingga menutupi sebagian jalan raya. Lanjutnya, ketinggian air di jalan raya diperkirakan mencapai 1,5 meter sehingga kendaraan roda 2 disarankan sementara untuk tidak melewati jembatan atau jalan tersebut. Menurutnya daerah tersebut memang sangat rentan terjadi banjir, terlebih apalagi musim hujan seperti ini. Selain menggenangi jalan raya, banjir tersebut juga merendam area pesawahan milik warga. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja ada beberapa rumah warga yang ikut terdampak banjir, namun tidak sampai merusak kondisi rumah. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lokasi waspada dan juga memindahkan barang-barang yang rentan terhadap banjir ataupun air ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam. Akses jalan menuju sekolah terhambat akibat banjir di Ngambur pesisir barat ini. Luapan dari air Sungai Wai Hanakau di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur pesisir barat Lampung juga terdampak pada akses jalan menuju sekolah. Berdasarkan dari video diterima oleh Tribun Lampung, terlihat anak-anak sekolah terpaksa harus diangkut menggunakan mobil L300 dan mobil truk untuk menyeberangi jalan tersebut. Bukan hanya siswa SMP dan SMA saja, tapi yang diangkut menggunakan mobil L300 ini adalah siswa TK dan juga SD. Informasi yang didapatkan dari Camat Ngambur Nupron Yosep saat dikonfirmasi, ia mengatakan pihaknya bersama pemerintah Pekon setempat memang sengaja meminta bantuan kepada pemilik kendaraan untuk mengangkut anak-anak sekolah. Sebab saat ini jalan kondisi tersebut belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Selain itu, untuk mengangkut anak-anak ke sekolah, mobil itu juga diperuntukkan untuk membantu warga yang akan menyeberang. Dikatakannya selain menggenangi jalan raya, luapan air Wai Hanakau itu juga ikut merendam sawah milik warga. Karena sekolah nih ujian, ya kan? Berani itu ini perahu yang bisa kalau macet kalau perahu ya kalau macet di lapas. Ya Tribuners, untuk saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami reporter Saidal yang berada di lapangan untuk dapat menyampaikan informasi terkait pasca banjir. Halo, selamat siang Saidal. Selamat siang. Saidal, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dan juga situasi pasca banjir di sana, Saidal?
Makasih rekan. Jadi dapat kami laporkan dari ke barat, luapan air di Sungai Hanakau yang terjadi di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur di Barat saat ini sudah mulai surut. Menurut perhatian ataupun kepala desa Pekon Negeri Ratu Ngambur, Hazirin Abi mengatakan luapan air Sungai Hanakau ini terjadi kira pukul 05.30 tadi pagi. Untuk kondisinya sendiri saat ini sudah mulai turun. Dikatakannya luapan air sungai tersebut mulai terjadi sejak Jumat 05.30. Sungai ini memang sudah sering terjadi banjir. Namun saat ini luapan sungai Hanakau ini bukan terjadi hanya disebabkan banjir semata, tapi juga disebabkan oleh air laut yang sedang pasang. Jadi setelah hujan deras turun, terjadi banjir bersama dengan air laut pasang, sehingga air meluap sampai ke jalan raya dekat Pratin Pekon Negeri Ratu. Menurutnya, beberapa rumah warga yang ada di sekitar lokasi turut terdampak, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan. Hanya saja ada sekitar 40 hektar sawah milik warga yang baru ditanam tadi ikut terendam. Dan menurutnya, ketika air laut pasang di daerah tersebut memang terjadi setiap pagi. Ketika terjadi pagi, maka pada sore hari sekitar pukul 18 air ini akan surut dengan sendirinya. Kemudian menurut Sekretaris BPBD Barat Herman Shah juga mengatakan pihaknya juga sudah menurunkan tim ke lokasi untuk memantau lapangan, dan berdasarkan laporan dari tim yang ada di lapangan tidak ada kerusakan yang berarti yang ditimbulkan. Saat ini jalan yang terendam banjir sudah bisa dilalui oleh kendaraan kembali. Demikian. Oke, baik, berarti kondisi di sana air sudah mulai menyusut ya, Saidal? Iya, air sudah mulai menyusut dan kendaraan sudah mulai bisa lewat kembali sekarang. Untuk debit dan juga ketinggian dari airnya sendiri pasca banjir kemarin itu mencapai berapa meter, Saida? Untuk pada saat kejadian yang terjadi di jalan raya sekitar 1,5 meter, kemudian yang terdampak ke rumah warga sekitar 20 sampai 30 cm ya. Kemudian untuk diketahui juga saat ini ada 4 titik lokasi yang terjadi bencana di pesisir barat. Mulai dari banjir, kemudian pohon tumbang ada di 3 titik juga. BPBD Pesisir Barat juga sudah mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati karena memang di daerah Ngambur, kemudian Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Bangkudan, ini memang rentan terjadi banjir. Dan bahkan setiap tahun juga di 3 kecamatan ini sering terjadi banjir bandang. Jadi BPBD Pesisir Barat juga sudah menurunkan tim-tim di lokasi yang dinilai rawan terjadi banjir setiap tahun ini. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Saidal. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya. Oi. Langsung aja latin. Maju aja. Maju. Maju aja kena anak sekolah. 1, 2, luruskan. Luruskan aja kau. Ya, luruskan. Pendorong. Relawan kita ini, guys. Oh, Mbok. Come on. Merdeka. Kiri. Woi, bukan
mana aja Pak, kita mati nih. Indo, kayak kita tuh aja 7. Tapi mama, ada bisa kuat kan? Potong semua aja sih. Nanti sore itu. Ulang aja. Ulang aja. Dorong aja. Ini UMKM puasa juga sama. Kira dulu. Di mana? Ada jenangnya di pengantin roda. Bukan mana? Bagai ke isan di. Halo, bentar. Anak sekolah nih ujian, ya kan? Dan Tribuners, untuk selanjutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber sekaligus pengamat kami, yakni Pak Rahmat Subekti yang sudah bergabung bersama dengan Tribun Lampung selaku pengamat dari Forchester BMKG Lampung. Halo, selamat sore Pak Rahmat. Halo, selamat sore Mbak Husnul. Pak Rahmat, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk dapat berbincang bersama dengan Tribun Lampung pada hari ini, Pak. Sama-sama Mbak Husnul. Ya, Pak Rahmat, mengenai beberapa berita yang sudah kita bahas tadi, yakni kita lihat ya Pak, kondisi dari kemarin sampai dengan hari ini, tepatnya pagi tadi itu masih terjadi intensitas hujan yang cukup deras nih Pak, dan itu menyebabkan daerah di Lampung ini, apalagi di pesisir barat itu terendam banjir di beberapa titik Pak, seperti salah satunya di Kecamatan Ngambur. Nah, di sini yang ingin kita tanyakan terhadap Pak Rahmat Subekti selaku pengamat dan juga Forchester dari BMKG Lampung. Menurut Pak Rahmat sendiri, kira-kira seperti apa sih Pak, dan apa sih mungkin penyebab dari terjadinya banjir di suatu wilayah itu Pak? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Husnul dan selamat sore Tribuners dan masyarakat Lampung dimanapun Anda berada. Benar sekali, terjadi banjir di beberapa wilayah di Lampung, termasuk yang tadi disebut oleh Mbak Husnul, yaitu di Kabupaten Pesisir Barat di Kecamatan Ngambur. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Kalau di Kecamatan Ngambur atau di wilayah Pesisir Barat atau Lampung Barat, banjir biasanya terjadi ketika hujan berlangsung dengan durasi yang cukup lama, bisa lebih dari 2 jam. Kemudian kemarin kami amati melalui radar cuaca, terjadi hujan sejak tanggal 7 pagi hingga malam hari di wilayah Lampung bagian barat dengan intensitas ringan hingga sedang, dan dia terjadi hingga malam hari Mbak Husnul, sehingga memang durasi hujan cukup lama. Kondisi ini untuk wilayah pesisir barat atau wilayah Lampung bagian barat umumnya memang bisa berpengaruh pada beberapa fenomena atau dampak hidrometeorologi seperti banjir atau banjir bandang dan tanah longsor Mbak Husnul. Oke, berarti suatu wilayah itu bisa terjadi banjir berarti karena ada beberapa faktornya juga ya Pak ya. Mungkin karena faktor hujan, ada juga mungkin dari luapan sungai dan mungkin dari selokan juga seperti itu ya Pak ya. Tapi ada beberapa faktor lain lagi nggak sih Pak yang mungkin mempengaruhi gitu? Ya, untuk wilayah Lampung sebenarnya cukup berbeda ya dengan reaksinya terhadap kondisi hujan. Contohnya di Bandar Lampung, hujan sedang dengan durasi 1 jam itu bisa sudah menyebabkan genangan di beberapa titik, atau ketika dia hujannya meningkat hingga lebat, dia bisa menyebabkan banjir seperti yang terjadi pada tanggal
Februari dan beberapa waktu berikutnya itu banjir di Bandar Lampung. Untuk wilayah Lampung lainnya, biasanya dia hujannya membutuhkan durasi yang lebih lama dibandingkan dengan kota Bandar Lampung. Untuk intensitas hujan yang cukup intens beberapa hari ini terjadi karena adanya monsun Asia yang aktif dan menguat, sementara monsun Australia sudah melemah. Kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung itu hangat dengan anomali positif antara 0,5 hingga 3. Itu kondisi yang sudah sangat mendukung untuk terjadinya peningkatan atau penumpukan massa uap air yang signifikan. Kemudian adanya beberapa dinamika atmosfer seperti belokan angin sehingga memperlambat alur atau jalannya massa udara yang mengalir di wilayah Lampung, sehingga terjadi juga penumpukan massa udara di wilayah Lampung. Terkait dengan kondisi wilayah masing-masing juga di wilayah Lampung Barat atau Lampung bagian barat itu kan wilayahnya cukup berbukit, sehingga hujan di bagian atas bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah-daerah yang lebih rendah pada umumnya, Mbak Husnul. Oke, seperti itu. Nah, mungkin apa nih Pak yang perlu diperhatikan oleh warga sekitar dan juga kita semua yang ada di Lampung ini untuk dapat berhati-hati dan juga tentunya agar tidak terjadi banjir di wilayah tersebut tuh Pak? Untuk mencegah banjir atau menghilangkan banjir sama sekali itu memang membutuhkan waktu yang tidak singkat, Mbak Husnul. Itu butuh kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Tentunya harus mengenali kondisi di wilayahnya sendiri, yaitu bagaimana reaksi wilayah tersebut terhadap hujan, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian masyarakat juga harus mengenali kondisi daerahnya, sehingga mereka bisa bersikap ketika hujan sudah 1 jam atau 2 jam ini, Mbak Husnul, sehingga tahu apakah dia harus menyingkirkan barang-barang berharganya ke tempat yang lebih tinggi atau bahkan mengungsi ke tempat yang lebih aman, Mbak Husnul. Termasuk wilayah Bandar Lampung sendiri yang hingga saat ini menurut kami juga sudah meningkat kerentanannya terhadap banjir, juga butuh perhatian yang lebih besar, butuh kerjasama dari setiap elemen, Mbak Husnul. Nggak bisa hanya di masyarakat saja atau di pemerintah saja, Mbak Husnul. Oke, berarti warga sekitar dan juga kita semua itu harus sadar gitu ya Pak, harus bisa peka gitu terhadap lingkungan kita sendiri. Nah, mungkin Pak Rahmat bisa memberikan solusi dan juga sarannya nih Pak untuk semua masyarakat dan juga tentunya kita terkait dengan apalagi kita yang sekarang ini lagi musim-musimnya hujan banget nih Pak ya, untuk dapat berhati-hati lagi. Silahkan Pak Rahmat. Baik, tentu saja kebersihan lingkungan harus betul-betul dijaga. Kita tahu sendiri ketika Bandar Lampung banjir, setelah banjir itu tumpukan sampah ada di mana-mana. Sampah salah satu penyebab yang cukup tinggi ya untuk menghambat aliran air sehingga bisa menimbulkan banjir. Kemudian untuk daerah-daerah Lampung yang dia merupakan daerah dataran tinggi, tentu saja dalam jangka panjang mungkin butuh adanya penghijauan kembali ya Mbak Husnul. Mungkin penanaman pohon-pohon sehingga bisa memberikan penyerapan air yang cukup tinggi ketika hujan, sehingga meminimalisir potensi air yang mengalir ke wilayah yang lebih rendah. Kemudian mungkin dari pemerintah sendiri mengecek kondisi sungai-sungai di sekitar masyarakat, apakah dia sudah dangkal sehingga memerlukan adanya pengurukan yang intens, sehingga dengan kondisi sungai yang sudah lebih bagus atau lebih dalam atau yang lainnya dan sampah minim, mudah-mudahan ini bisa mencegah terjadinya banjir atau bencana hidrometeorologi lainnya akibat cuaca ekstrim, Mbak Husnul. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya dan juga untuk Tribuners semua yang sudah setia menyaksikan kita hari ini. Kita sudah tergabung ya, barusan saja kita sudah mendengarkan banyak sekali saran dan juga solusi mungkin yang bisa kita terapkan nanti ya Tribuners, dan tentunya ini tidak semerta-merta hanya dari satu sisi aja ya Pak ya, tapi semua masyarakat Lampung tentunya harus bisa menjaga, terutama menjaga kebersihan itu tadi, karena kebersihan itu dan juga sampah ini adalah pemicu paling utama dan masih menjadi red paling atas suatu wilayah itu bisa terjadi banjir nih Tribuners ya. Terima kasih juga untuk Pak Rahmat Subekti selaku dari Forchester BMKG Lampung yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan Tribun Lampung pada hari ini. Terima kasih Pak.
Dan tentunya juga terima kasih untuk Tribuners yang selalu setia menyaksikan tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di Tribun Lampung YouTube News Video, dan tentunya jangan lupa untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan jalan penghubung di Pekon pesisir barat yang terendam banjir setinggi 1,5 meter. Jalan penghubung Pekon Negeri Ratu Ngambur dengan Pekon Mon Kecamatan Ngambur direndam oleh banjir yang deras mengguyur wilayah pesisir barat Lampung kemarin. Jabat Ngambur Nupron Yosep mengatakan banjir tersebut terjadi akibat luapan dari Sungai Wai Hanakau dikarenakan hujan deras yang terjadi sejak Kamis hingga Jumat 8 Maret 2024 pagi. Dikatakannya luapan air Sungai Wai Hanakau tersebut terjadi sekira pukul 6 pagi hingga menutupi sebagian jalan raya. Lanjutnya, ketinggian air di jalan raya diperkirakan mencapai 1,5 meter sehingga kendaraan roda 2 disarankan sementara untuk tidak melewati jembatan atau jalan tersebut. Menurutnya daerah tersebut memang sangat rentan terjadi banjir, terlebih apalagi musim hujan seperti ini. Selain menggenangi jalan raya, banjir tersebut juga merendam area pesawahan milik warga. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, hanya saja ada beberapa rumah warga yang ikut terdampak banjir, namun tidak sampai merusak kondisi rumah. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lokasi waspada dan juga memindahkan barang-barang yang rentan terhadap banjir ataupun air ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam. Akses jalan menuju sekolah terhambat akibat banjir di Ngambur pesisir barat ini. Luapan dari air Sungai Wai Hanakau di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur